Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke video pembelajaran atau pembahasan kita tentang materi kali ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haisal Aslam Sipahutar, NIM 19010043. Saya tengah berkuliah di STAIN Madinah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, tepatnya di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, di Prodi Pendidikan Agama Islam PAI teman-teman, di semester 6. Nah, salam kenal kepada teman-teman sekalian. Saksikan terus Nah, itu tadi teman-teman perkenalan dari saya. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersilaturahmi dan kita masih bisa saling sharing ilmu teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang wudhu, lanjutan daripada toharoh. Kemarin kita telah membahas toharoh najis, lalu kita bahas hadas, lalu yang ini selanjutnya wudhu teman-teman. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwasanya mungkin materi-materi ini sudah pernah kita ketahui, pernah kita pelajari, dan kita sudah tahu lah gitu teman-teman. Waktu kita MDA, sekolah Arab, gitu, sekolah sore, madrasah gitu teman-teman. Kita sudah pernah mempelajarinya. Namun tidak menutupi bagi saya untuk tetap sharing atau istilahnya mengingatkan, saling mengingatkan ke teman-teman. Ada ungkapan bahwasanya enak makan karena dikunyah, lancar kaji karena diulang. Teman-teman, kalaulah ibaratnya teman-teman pisau atau pedang atau kalau istilahnya juga parang lah gitu kan, pisau, parang atau alat-alat yang tajam, jikalau sering diasah teman-teman itu akan semakin tajam. Nah, begitulah agaknya gitu kan, itulah agaknya otak atau pembelajaran kita. Kalau kita sering asah akan semakin tajam, kalau kita sering ulang-ulang maka akan semakin kuat dan tertancap di otak kita, di ingatan kita. Baiklah, langsung kepada pembahasan kita teman-teman, tanpa berlama-lama lagi tentang wudhu. Di sini wudhu kita akan membahas tentang definisi, lalu ke rukun, lalu ke sunnah wudhu, tata cara berwudhu, membatalkan wudhu, lalu doa sesudah berwudhu. Lanjut, slide berikutnya yaitu definisi untuk berwudhu. Nah, definisi wudhu menurut bahasa wudhu adalah husnul atau keindahan atau nazafah kebersihan. Nah, itulah definisi wudhu secara bahasa. Itu husnul keindahan, itu nazafah dan atau kebersihan. Menurut istilah wudhu adalah peribadatan kepada Allah yang menggunakan air yang suci dan mensucikan di tempat anggota badan yaitu wajah,
kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu sedikit tentang definisi pengertian wudhu. Adapun dalil tentang wudhu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Jadi ini dalil tentang berwudhu teman-teman. Itu terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Nanti teman-teman bisa buka mushafnya, buka Al-Qur'annya. Nah, baiklah saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Shadaqallahul Azim. Itu tentang ayat Al-Quran, tentang Al-Quran. Nah, hadis Nabi, teman-teman, Nabi bersabda, la yaqbalullahu salatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang sekira-kira artinya Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu jika ia berhadas sehingga ia berwudu. Nah, itu untuk dalil dan juga definisi tentang wudu, teman-teman. Salat selanjutnya, fardu atau rukun berwudu. Yang pertama, membasuh muka, termasuk berkumur-kumur dan memasukkan dan mengeluarkan air ke hidung. Namun sebenarnya teman-teman, yang fardu atau wajib atau rukun wudu itu hanya membasuh muka saja. Untuk kumur-kumur, memasukkan dan mengeluarkan air ke hidung itu adalah sunnah berwudu. Lalu yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap atau menyapu seluruh kepala. Sebenarnya tidak harus seluruh ya teman-teman. Sebahagian pun sudah boleh mengusap atau menyapu sebagian kepala. Lalu yang keempat, membasuh kedua kaki sampai kedua siku. Lalu yang kelima, tertib. Dan yang keenam, mualah. Nah, ini menurut satu pendapat ya teman-teman. Namun sebenarnya teman-temanku sekalian, perlu kita pahami di sini ada mungkin pendapat yang lain. Sebenarnya pendapat yang lebih kita mungkin lanjut teman-teman. Nah, di sini sebenarnya teman-teman pendapat yang ini betul, cuman pendapat yang lebih mungkin kita ketahui bahwasanya fardu atau rukun wudhu itu yang pertama niat ya teman-teman. Yang pertama niat, lalu yang kedua membasuh muka, lalu yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, lalu yang keempat mengusap atau menyapu sebagian kepala, lalu yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, lalu yang keenam tertib. Nah, itu yang lebih kita mungkin ketahui ya teman-teman, kita pelajari. Dan pribadi saya pun mempelajarinya seperti itu teman-teman. Yang pertama itu tadi niat, lalu kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap atau menyapu sebagian kepala, lalu yang kelima membasuh kedua kaki sampai sampai mata kaki, lalu yang terakhir enam yaitu tertib. Nah, di sini yang ke enam atau terakhir dibuat di sini adalah mualah teman-teman. Nah, pendapat yang ini boleh juga, tapi saya pribadi lebih ke pendapat yang saya katakan tadi, itu pertama niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, lalu keempat mengusap atau menyapu sebagian kepala, lalu kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, lalu terakhir enam tertib teman-teman. Lalu slide selanjutnya itu tentang sunnah berwudu. Nah, sunnah berwudu yang pertama itu bersiwak sebelum berwudu. Lalu yang kedua membasuh kedua
telapak tangan sebanyak 3 kali. Lalu yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali bagi yang berpuasa. Keempat, mendahulukan anggota berwudu yang kanan. Yang kelima, mengulangi setiap basuhan 2 kali atau 3 kali. Yang keenam, menyela-nyela antara jari jemari tangan dan kaki. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang lebat. Yang terakhir, kedelapan, menyempurnakan wudu. Itulah teman-teman untuk sunnah berwudu. Lalu tata cara berwudu, yang pertama niat berwudu dalam hati untuk menghilangkan hadas. Lalu yang kedua membaca basmalah, ketiga membasuh 2 telapak sebanyak 3 kali, yang keempat berkumur-kumur sebanyak 3 kali, lalu yang menghirup air ke hidung atau istinsyak sebanyak 3 kali dan menyemprotkan air atau mengeluarkan airnya istinsar dari hidung ke sebelah kiri. Lalu poin kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh 2 tangan beserta siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, menyapu sebagian kepala atau seluruh pun boleh. Berikut 2 telinga sebanyak 1 kali sapuan. Yang poin ketujuh ini boleh 3 kali teman-teman, atau boleh juga sekali. Sekali itu karena kalau untuk telinga ini sunnah kan teman-teman, boleh juga tidak diusap itu teman-teman, karena untuk mengusap 2 telinga itu sunnah. Yang kedelapan, membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, adapun poin-poin tata cara berwudu ini teman-teman, hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim, bisa kita terapkan teman-teman. Nah, selanjutnya yang mengucapkan wudu, yang pertama kencing, buang air besar dan buang angin atau kan teman-teman. Bisa kita baca ya teman-teman. Lalu yang kedua, keluarnya air mani, wadi dan madhi itu teman-teman. Lalu yang ketiga, tidur terlelap dalam keadaan tidak sadar. Lalu yang keempat, hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. Yang kelima, memakan daging unta. Dan di sini 5 hal di atas merupakan hal yang disepakati sebagai pembatal wudhu. Sebagian lainnya adalah pembatal wudhu yang masih dipersilihkan di antara para ulama. Nah, jadi yang kelima ini adalah hal-hal yang merupakan sudah disepakati. Selanjut, doa sesudah berwudu teman-teman. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, boleh sampai sini teman-teman, atau boleh ditambahi dengan waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya bisa kita baca-baca teman-teman. Nah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari golongan orang-orang yang selalu bertobat, serta jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang selalu bersuci, dan jadikanlah aku sebagai bagian orang-orang yang soleh. Kalau ditambahi waj'alni min ibadikas sholihin, artinya orang-orang yang soleh. Nah, demikianlah teman-teman untuk eh, pembahasan kita kesempatan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang pas, kurang baik, maka mohonlah saya dimaafkan ya teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.